Oke, mahasiswa sudah terlihat ini. Sudah Pak, update Pak. Oke, kita sekarang masuk ke pemasangan jembatan Rangka Baja. Jadi ini umum dulu. Jadi ini materi umum yang diberikan di PU. Ini digabung dengan jembatan yang beton desa atau jembatan PCI dengan metodenya yang lain dari pembuatannya. Jadi di dalam materi ini hanya disampaikan gambar-gambar dari lapangan yang dikerjakan oleh PU. Ini adalah jembatan beton Pracetak, itu berarti PCI girder ya. Pemasangan jembatan PCI girder yang jalan melintas rel. Jadi di bawahnya itu jalan rel, ini jalannya melintas rel. Berikutnya untuk membuat beton Pracetak itu mesti diawali dengan menyiapkan begesting untuk betonnya dan besi untuk penulangannya. Di pabrik, ya, di pabrik beton ini untuk membengkokkan tulangan itu semua sudah menggunakan alat. Jadi seperti ini untuk memotong, lalu ini membengkokkan, lalu ini untuk membuat ini apa namanya ya, selongsong. Jadi selongsong itu dibuat, ya, selongsong itu tersusun dari plat baja yang diperupil gitu, lalu digulung, akhirnya membentuk selongsong. Lalu ini setelah dipotong-potong tulangannya dirangkai. Dirangkai, ini adalah tulangan beton, jadi beton itu yang disebut beton bertulang memang harus ada tulangannya. Nah, tulangan ini ada dua. Ada tulangan yang hanya pengisi retak, karena namanya beton bertulang berarti harus ada batas minimal untuk tulangan retaknya. Yang kedua, untuk tulangan arah memanjangnya, ini digunakan untuk menahan berat sendiri. Untuk menahan berat sendiri beton, sehingga press-pressnya nanti hanya digunakan untuk menahan beban lalu lintas, sehingga lebih sedikit. Nah, setelah itu, setelah tulangannya dirangkai, longsongnya dimasukkan, setelah itu dilakukan proses pengecoran. Proses pengecoran, ini di pabrik pembuatan PCI girder, lalu yang kanan ini ya selesai dicor. Sudah selesai dicor, sudah jadi, tapi yang dibuat itu per segmen ya. Jadi untuk membuat PCI girder seperti yang saya jelaskan minggu lalu, kalau tempatnya itu bisa dilewati, akses roadnya ada, maka PCI girdernya dibuat utuh sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau akses roadnya atau jalannya tidak memungkinkan untuk mengangkat PCI girder panjang 30 meter atau 40 meter, ya jangan dibuat utuh, harus dipotong-potong per segmen. Nah, per segmen tergantung alat angkutnya. Jadi ya rata-rata ada 3 meter, ada yang 4 meter. Gitu ya. Jadi sangat tergantung dari alat untuk ngangkutnya seperti apa. Yang jelas kalau semakin banyak segmen itu berarti nanti nyambungnya ya semakin memakan waktu. Sulit tidak, itu akan memakan waktu. Ini tipe balok tipe pemeracetak yang zaman dulu itu paling tinggi 31,6 meter. Nah, sekarang sudah 40 meter. Sekarang lagi dikembangkan yang 50 meter.
Jadi PCI girder itu batas maksimumnya dari dulu sebetulnya hanya 40. Tidak masuk PCI girder yang standar. Di atas 40 itu belum standar. Tipe PCI girder itu ada 3, tipe 1, 2, 3. Tipe 1 itu 13 sampai 19 meter. Tipe 2 itu 22 sampai 25 dan tipe 3 itu 28 sampai 31. Tingginya berbeda, tipe 1 0,1 meter, tipe 2 125 dan tipe 3 1,6. Tinggi girdernya ya, bukan nanti tinggal nambah platnya. Oke. Diafragmanya kalau tipe 1 itu 2, tipe 2 itu 23 dan tipe 3 itu 4. Kalau diafragma itu sangat tergantung besarnya. Kalau kecil ya isinya banyak, kalau besar isinya sedikit. Berikutnya adalah proses pembuatan kalau gorong-gorong. Gorong-gorong itu kalau untuk batasan jembatannya disebut jembatan itu kalau diameternya lebih dari 6 meter. Tapi kalau di bawah 6 meter itu ya bukan jembatan. Tetapi gorong-gorong itu termasuk jembatan yang non standar karena digunakan untuk melakukan air, untuk orang dan lain sebagainya. Kalau besar untuk orang, itu kan lebih dari 6 meter itu bisa untuk orang. Ini pabrik gorong-gorong yang zaman dulu ini ya. Jadi gorong-gorong pracetak. Berikutnya setelah dicetak, lalu selanjutnya ada di distribusi dan stressing. Anda perhatikan di gambar sebelah kiri ini distribusi. Jadi ini PCI girder yang sudah dibuat utuh di pabrik. Jadi sudah jadi di pabrik, lalu akan dibawa ke tempat lokasi pekerjaan. Kalau tempat lokasi pekerjaan itu memungkinkan PCI girder itu dibuat utuh, ya harus dibuat utuh. Artinya bahwa PCI girder itu mau nggak mau harus diangkat 2 kendaraan. Kendaraan depan itu kendaraan pembawa, lalu kendaraan belakang itu yang mengimbangi. Nah, kendaraan di belakang itu juga ada setirnya, artinya bisa ke kiri ke kanan. Jadi 2 kendaraan ini harus berjalan bersama-sama dengan kecepatan yang tentunya tidak bisa cepat. Terus yang sebelah kanan itu kalau tracingnya dilakukan di tempat industri, di tempat konstruksi, bukan di pabrik. Berarti prategangnya itu dipotong-potong, lalu diletakkan stressing bed. Nah, setelah itu dikasih lem. Jadi setelah dimasukkan kabelnya, sebelum kabel itu ditarik, itu dikasih lem dulu, secara bareng-bareng. Setelah itu dilakukan penarikan. Berikutnya adalah proses penarikan daripada tendon pojok sebelah kiri ini. Jadi setelah ditarik, lalu dikunci, ujungnya ditutup. Maka ujung daripada PC girder itu biasanya ada lekuan ke dalam, diambil sebesar ini sebesar ukuran daripada angkurnya. Tujuannya kalau ditutup nanti rata, jadi nggak boleh angkurnya itu kelihatan nongol. Berikut ini adalah contoh ini. Contoh bagaimana PCI girder yang akhirnya melewati jalan kampung yang sempit, otomatis ini harus ada apa namanya, sampai kabel-kabel juga harus dinaikkan segala macam.
Jadi banyak rekayasa untuk bawa, jadi nggak gampang bawa PCI girder yang sudah jadi. Dan sekarang itu ya jarang, kecuali kita membuat jembatan di jalan yang ada, itu akan mudah. Tapi kalau jembatan baru itu akan menjadi sulit. Untuk memasang PCI girder itu banyak cara. Yang kemarin sudah saya jelaskan, ada dengan cara crane, ada dengan launching, ya, dorong. Nah, seperti ini adalah dengan cara launching, tapi menggunakan bantuan jembatan ini, braille. Jembatan braille, jembatan baja yang biasanya digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara. Jadi yang seperti yang saya jelaskan minggu kemarin, di atasnya itu dipasang dulu portal, setelah itu jembatan braille dimasukkan, baru jembatan PCI girdernya nanti ditaruh di atasnya. Ini adalah proses daripada di tengah bentang, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, lalu ini portalnya perhatikan, dibuat kunci-kunci ke arah kiri kanan, ini ada kuncinya, ada bagian seperti pen, jadi di tengah ke kiri kanan untuk mengunci kiri kanan, ini untuk mengunci atas bawah. Jadi ada 2 kunci kiri kanan yang atas, dan ini kunci atas bawah, dan ini kunci kiri kanan. Dengan cara seperti ini maka ketika jembatan itu ditarik, maka posisinya akan pas. Berikutnya adalah pemasangan diafragma. Diafragma itu seperti ini masangnya. Jadi setelah itu diangkat, dia akan miring, setelah itu diputar. Diputar itu tentunya nggak masuk persis, karena memang dibuatnya harus kurang. Ukurannya dikurangi, nanti digroting pada bagian sampingnya. Ini proses pemasangannya, ini proses penarikannya. Nah, ini yang jembatan braille tadi. Lalu jembatan braille itu di atasnya itu ada dorongannya, ini ada relnya, lalu PCI girdernya ditaruh di atasnya, didorong. Nah, setelah itu jembatan PCI-nya diangkat, diletakkan di kedua perletakan. Ini jembatan PCI-nya sudah terpasang. Berikutnya pemasangan jembatan PCI yang dengan menggunakan metode crane. Persyaratan khusus mengangkat di bagian crane tidak boleh menggunakan tali, ya. Artinya tidak boleh menggunakan kabel atau tali atau apa yang diikatkan di luar, tapi harus digantungkan di atas. Jadi di atas ujung-ujung ini harus ada disiapkan, ketika membuat itu disiapkan penggantung untuk sangkutan crane. Dan ini yang sering masalah di lapangan karena pelaksananya bisa saja pelaksananya nggak pengalaman, bisa saja pelaksananya itu terlalu tidak memperhatikan keselamatan. Jadi kenapa tidak diperbolehkan menggunakan tali? Biasanya kan pakai tali terus tinggal disangkutkan ke ini. Kenapa? Karena kalau tali dudukannya berarti kan di bawah. Kalau kena angin dia miring, kalau miring berarti dia jatuh. Jadi sering sekali kejadiannya di lapangan, kejadian kegagalan pemasangan PCI girder itu banyak. Pernah juga di Suramadu. Suramadu itu karena diangkat untuk dipasang elastomer, lalu nggak diikat, rubuh satu, rubuh semua. Di Pasuruan juga pernah, karena pakai tali, kena angin, akhirnya patah. Di beberapa daerah sering terjadi karena tali. Untuk itu di PU, di buku pedoman itu sudah disebutkan bahwa ngangkat itu nggak boleh pakai tali, tapi di sini ada diangkat dengan menggunakan pengikat di
ujung. Ya. Kalau tali itu dudukannya di bawah, bisa miring. Kalau di atas berarti dudukannya di atas, kena angin nggak apa-apa. Oke, ini kegagalan penyambungan balok. Ada yang patah. Kenapa patah? Kalau patah itu banyak. Patah di bawah ketika melakukan stressing, jadi di stressing langsung meledak, girdernya patah. Kenapa seperti itu? Karena stressingnya tidak seimbang. Seharusnya stressing itu tidak dilakukan 100% di satu titik. Stressing itu harus dilakukan di tengah dulu. Dan itu sekitar maksimum itu 60% di tengah. Harus di tengah. Kenapa di tengah? Supaya nggak melendut. Nah, setelah itu baru bawahnya, atasnya, bawah, atas, selesai. Nah, setelah selesai semua, biasanya 3 kali itu 30% dulu, terus 70%, baru yang terakhir 100%. Jadi memang berkali-kali. Kalau kita memaksa 100% sekali harus hati-hati. Pengontrolan lendutannya harus kita perhatikan. Jangan sampai lendutannya terlampaui. Lendutan ketika stressing itu adalah seperti 300 L. Itu saja batasannya. Kalau lebih dari seperti 300 L, artinya nariknya kebanyakan. Kerusakan yang kedua, selain penarikan, itu adalah ketika pemasangan. Kalau pemasangan tadi masalahnya hanya satu, yaitu mengangkatnya menggunakan tali. Yang menggunakan tali sekarang tidak diperbolehkan. Ini standar PCI girder yang 123 yang tadi sudah saya sebutkan. Yang satu itu adalah 13 sampai 19, dua itu 22 sampai 25, lalu yang 3 28 sampai 30. Ini standar zaman dulu. Mengangkatnya dengan menggunakan 2 buah kendaraan. Berikutnya, PCI girder itu digunakan untuk jembatan standar 171A dan standar setengah 6 setengah B. Yang atas itu A 171, yang kedua adalah B, yaitu setengah 6 setengah. Jarak girder diatur. Ya, jarak girder itu antara 1,5 sampai 2. Ini jarak girdernya diatur 1,85. Yang ketiga C itu sekarang sudah bukan jembatan standar nasional, tapi C itu maksudnya adalah jembatan jalan daerah. Jadi jembatan itu jembatan jalan nasional yang kelas A dan B, dan yang C itu masuk ke jalan daerah dikelola oleh provinsi kabupaten. Berikutnya adalah jembatan plat runda. Ini yang dulu banyak dilakukan untuk bentang-bentang yang tidak terlalu terlalu besar, yang menggunakan plat berunggah. Ini juga sudah dipatenkan, biasanya untuk jembatan-jembatan yang non standar, jembatan non standar. Ini zaman dulu dibuat tentang 8 meter, 10 meter, dan 13 meter. Jadi ini hanya menggunakan plat, tapi platnya tingginya sampai 45 cm. Nah, tengahnya diberikan lubang. Tujuan lubang itu untuk memperingan berat sendirinya, lalu ini di press. Jadi
tarik dengan menggunakan tendon sehingga jembatannya akan melundut ke atas. Nah, sekarang jembatan ini banyak masalahnya. Beberapa tahun yang lalu saya melakukan penelitian itu sampai di Kalimantan. Masalahnya apa? Kabel tengah itu putus. Jadi ini di-stressing supaya menyatu, di-stressing, tapi akhirnya putus. Dan hampir semua jembatan yang menggunakan plat seperti ini itu mengalami kegagalan. Untuk itu perusahaan yang melakukan perbaikan itu adalah dari Waskita. Waskita membuat penahan geser. Jadi bagian samping ini dikasih penahan geser. Masuknya memang agak sulit karena masuknya harus didorong dulu. Didorong dari arah samping sehingga dia terkunci. Dan membuat hubungan antara duanya dikasih tulangan lalu dicor. Lalu ada beberapa pengembangan. Setelah ini di atasnya dikasih lantai. Padahal ini tanpa lantai nggak apa-apa. Cuma karena kalau tanpa lantai nggak ada diafragma yang menyambung, maka dipasang lantai. Ini adalah standar gorong-gorong yang zaman dulu sudah dibuat. Panjangnya itu 2,4 meter per sel. Lalu diameternya itu dari 60 sampai 80, 1 meter, 1,5 meter. Nah, ini perhatikan, untuk beton PCI girder ada 2 yang dicetak di pabrik, lalu dibawa ke lapangan diletakkan. Pertama adalah deck slab. Deck slab itu ini. Deck slab itu adalah bagian bawah daripada lantai. Nah, deck slab itu berfungsinya untuk menahan berat lantai. Jadi ketika memberikan tulangan lantai, yang kita perhatikan ya tulangannya untuk menahan berat lalu lintas. Karena deck slabnya sudah diperuntukkan untuk menahan berat lantai. Ukurannya ini panjangnya ya tergantung daripada bentangnya ya. Lalu ini lebarnya. Lalu diafragma. Diafragma itu memang harus dibuat gini. Jadi harus ada jaraknya ini. Nah, jarak ini harus dibuat supaya bisa masuk. Dan di sini ada tulangan untuk mengangkat. Jadi di sini ada LA dan ada LB. Ya. Lalu jaraknya ini tergantung, bisa saja 5 cm, bisa saja 3 cm, tergantung tebelnya berapa. Yang penting harus berunggah dulu, setelah itu nanti setelah diikatkan, kasih tulangannya diikatkan, baru dicor. Grotting. Berikutnya ini adalah informasi tentang jembatan-jembatan saat terjadi tsunami di Aceh. Karena ini yang memberikan dulu dari PU. Kita milik jembatan yang masih berdiri. Lalu ini pemasangan jembatan rangka yang menggunakan kantilever. Jadi masang jembatan rangka itu bisa dengan menggunakan kantilever. Jadi ada jembatan apa namanya pemberatnya, lalu bisa menggunakan perancah, jadi pakai penyokong dari bawah untuk kondisi yang sungainya itu tidak banjir, bisa pakai perancah. Tapi kalau sungainya banjir ya tidak bisa pakai perancah. Oke. Seperti ini. Jadi rangkanya, rangka jembatan standar no vertikal. Lalu ini cantilevernya
Nah, karena ini metode cantilever untuk memasang depannya ini. Dan seterusnya ini nanti jalan ke depan sampai akhirnya tersambung semua. Berikutnya pemasangan jembatan dengan perancah. Kalau yang ini tadi metode cantilever, nah ya, dua ini metode perancah. Harus dipastikan bahwa sungainya tidak tidak mungkin tidak banjir, karena kalau sungainya banjir ya bahaya. Lalu untuk perancah ini, karena dia menggunakan penyokong, harus pastikan penyokongnya itu tidak turun. Ini adalah metode perancah yang dibantu mengangkatnya itu dengan menggunakan kren untuk mengangkat rangkanya. Karena perancah itu hanya diletakkan pada titik-titik. Oke. Lalu di bagian kepala jembatan, ini sudah sampai di ujung, ini terganjal, memang harus diganjal dulu, setelah nanti diturunkan dikit-dikit. Jadi ini nanti ada berapa ya, yang untuk mengangkat. Jadi ini itu ada dongkraknya, ada dongkrak, lalu diturunkan dikit-dikit, ini baloknya diturunkan. Waktu kita menggunakan pemasangan dengan metode perancang, mesti ada bantuannya untuk mengangkat elemen-elemen itu mesti menggunakan mobile crane. Ya. Karena kalau pakai orang kan berat, jadi pakai bantuan mobile crane. Ini pemasangan jembatan yang dengan menggunakan cantilever. Ini pemasangan tumpuan ya. Jadi kalau sudah selesai, ini masih diganjel, lalu di bawahnya nanti dipasang elastomernya. Ini elastomernya. Nah, setelah dipasang elastomer, baut-baut yang sudah dikencangkan harus dicet. Jadi awalnya itu kan belum dikencangkan, awalnya itu masih 8. Ya, pertama itu kan 40, 80 lah, belum 100. Nah, setelah semua yakin, baru dikencangkan 100. Karena kalau sudah 100 sih baut nggak boleh lagi dibongkar. Karena kalau dibongkar berarti harus diganti. Ini pemasangan main jembatan dengan menggunakan perancah hanya satu tiang. Berbeda dengan ini tadi, perancah dengan menggunakan 4 tiang. Ini juga 4 tiang. Ini 1 tiang untuk sungai yang tidak berbahaya. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan perbaikan terhadap kerusakan. Ini adalah jembatan yang runtuh, yang mengalami kerusakan, ya kita ganti dengan jembatan yang baru, di mana kondisi struktur bawahnya bagus, maka tinggal diambilkan jembatan yang baru. Ini pemasangan lantai jembatan, bahwa di stringernya ini mesti ada sirkonektor. Nah, setelah itu ini adalah bondeknya. Nah, perhatikan sebelum dilakukan pengecoran,
maka ujung-ujung daripada bondek itu harus ditutup. Jadi pekerja ini adalah menutup ujung bondek, karena bondek itu kan naik turun. Kalau yang pas naik itu bolong, kalau bolong dicor pasti betonnya tumpah, sehingga paling enggak sehari sebelumnya itu harus ditutup supaya lubang-lubangnya enggak ada sehingga bisa dilakukan pengecoran. Berikutnya adalah sambungan-sambungan. Jika profilnya tingginya berbeda, maka diisi-isi seperti ini, diganjil-ganjil seperti ini. Apabila tinggi profilnya berbeda. Ini adalah pemasangan ekspansi join. Jadi ekspansi join itu di sini ada tulangannya, lalu supaya dia melekat dengan strukturnya ya dilas ya, dilas lalu ini karetnya. Ya, jadi ini besi siku dikasih dudukan plat tulangan, dilaskan supaya karetnya itu masuk. Lalu di sini nanti ada karet ujung-ujungnya itu dikasih tulangan yang bisa masuk ke beton. Nah, ketika akan dipasang ini harus disatukan dulu. Nanti kalau sudah kepasang baru ini dilepas. Ini adalah tulangan yang terpasang seperti ini. Lalu ini setelah itu dicor, selesai dicor. Ini ditutup, ya, tutupnya nggak rata, ya seharusnya tutupnya rata, tapi ini barangan. Ini pemasangan tulangannya juga nggak bagus ini. Seharusnya yang dilepas itu adalah di tengah, tapi ini ada pelepasan di tumpuan. Ini pembuatan sandaran. Jadi menggunakan besi L gini, lalu ini dibaut, setelah dibaut dilas. Kenapa dilas? Kalau nggak dilas hilang itu sandaran, dicopot orang. Ya, biasanya dilas. Ini ada elastomer yang untuk penahan gempa. Ini ada bautnya untuk mengunci supaya nggak bergerak. Ini adalah bentuk struktur yang sudah dipasang. Perhatikan baut-baut yang berwarna dan tidak berwarna. Yang berwarna itu berarti sudah dikencangkan, sudah 100%. Ya. Jadi sudah 100%, maka ini elastomernya, lalu ini dudukan ya, dudukan daripada elastomer yang dihubungkan ke sambungan di ujung ya. Seperti ini, baut-baut ini, perhatikan, ini baut-baut ada yang memenuhi syarat, ada yang tidak. Syaratnya baut ini harus nongol. Harus nongol minimal 3 alur. Itu minimal. Kenapa harus ada alur? Supaya kalau terjadi kendor, maka baut tersebut tidak hilang. Kalau ini ada yang kurang, ada yang nongol, ada yang kurang, ada yang nongol, ada yang kurang, ini tidak memenuhi syarat. Ini tidak diberikan cat, tidak diberikan cat yang nongol-nongol. Nah, seperti ini perhatikan, ini yang nongol dicat, ini yang nggak nongol nggak dicat. Artinya tidak memenuhi syarat itu. Ini juga salah, ini yang nggak nongol tapi dicat. Berikutnya adalah plat lantai. Plat lantai yang baja, jembatan baja itu dari bondek. Jadi nanti kalau Anda mengerjakan PW, ya, maka harus Anda menandakan lantainya. Dari bondek itu bondek untuk plat baja ya. Bukan bondek untuk gedung, tapi untuk plat baja itu minimal tebalnya 4 mili. Jadi nggak boleh pakai 0,75. Nah, di lapangan sering itu. Jadi nggak ngerti, tahu-tahu pakai plat 0,75 ketika dicor melendung semua. Ini sirkonektornya yang terpasang, gunanya untuk menghubungkan, menyatukan kekuatan antara beton dengan struktur bawahnya. Berikutnya adalah pengencangan baut dengan kunci momen. Pengencangan baut dengan menggunakan kunci momen bentuk seperti ini.
Dan kalau sudah melengkung ini artinya sudah kencang. Dan kunci momen ini disetel misalkan menggunakan baut 32, menggunakan baut 24, 17, itu beda-beda setelannya. Jangan salah. Karena kalau salah nanti bisa patah. Ini nyetelnya seperti ini disetel berapa kekuatannya. Baru digunakan. Ini adalah menangani jembatan yang runtuh oleh gempa dan oleh biasanya kebakaran nggak runtuh cuma meleyok, tapi kalau gempa itu biasanya runtuh. Ini pengencangan baut yang terjadi biasanya baut yang jelek atau baut yang tidak standar mengakibatkan bautnya patah. Perbedaan antara baut yang asli dan baut pengganti. Baut pengganti itu biasanya tidak digalvanis, tapi kalau baut yang asli itu sudah digalvanis. Ini adalah alat-alatnya, jadi satu set peralatan, ini kunci momennya, ini matul, kunci biasa, dan sebagainya. Ini masih pemasangan yang tadi, sama dengan yang tadi, tapi ya perancahnya ada yang menggunakan portal, ada yang menggunakan satu tiang. Ini pembawaan PCI, bukan PCI, kalau ini sudah box, pembawaan box girder. Box girder untuk dibawa ke lokasi. Berikutnya adalah pendokraan dengan cek 150 ton yang bisa naik 5 cm untuk menggantikan elastomer. Ini jembatan-jembatan yang runtuh. Ini adalah elemen-elemen jembatan panel darurat. Jembatan panel darurat itu memang disiapkan di setiap daerah ada untuk mengisikan jembatan-jembatan yang mengalami keruntuhan. Ini panelnya. Nah, oke, selesai. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Sebentar saya ke ini dulu. Saya izin 15 menit ya. Saya izin 15 menit, setelah itu akan saya lanjutkan struktur girder.
Pak. Kirja warna Kan diafragma itu kan tadi bentuknya itu nggak full ya Pak. Itu kan yang di I, ya bentuk betul. I. Kalau misalnya yang dibentuk U gitu, PCU itu gimana ya Pak? Oh Cara iya, nyambunginnya juga, ya, nyambungin ke antara ininya girdernya Pak. ya. Jadi kalau PCU yang berbentuk U itu sama aja berbentuk I. Ya, sama, nyambungnya juga sama. Pasti ada suatu penahan agar tidak bergeser ke kiri dan ke kanan. Kalau untuk menahan supaya tidak bisa geser ke kiri, kanan itu mesti di atas. Kalau yang di tengah itu biasanya kalau U itu tidak diberikan. Kenapa? Karena yang di bawah itu kan jelas ada ini, ada tendonnya gitu. Tapi kalau U-nya yang gede ya tetap diberikan supaya tidak bergeser ke atas ke bawah gitu. Eh, izin tanya lagi Pak. Ya silahkan. Kalau misalnya diafragma itu apakah semuanya precast juga Pak? Kalau buat di precast apa ada yang dicor di tempat juga? Oh, ada. Jadi kalau diafragma itu kebanyakan tambah yang zaman dulu itu cor di tempat. Jadi setelah selesai dipasang begesing lalu dicor. Nah sekarang karena kerjanya banyak, umumnya di pabrik ini disiapkan precast, pemasangannya lebih cepat karena hanya grouting. Kalau zaman dulu dicor di tempat, dan sekarang juga banyak yang dicor di tempat itu. Itu. Oke, ada Oke lagi. Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Cukup ya, ini saya tutup dulu. Saya akan ganti materi. Berikutnya adalah beton bertulang sudah, begitu sudah, PCI girder. Nah, nih jembatan PCI girder. PCI girder, oh sudah ya kemarin sudah. PCI girder kemarin sudah. Beton bertulang, pengawasan bangunan, pengawasan bahan sudah, pengawasan bangunan sudah, ini sudah, beton sudah, box sudah, jembatan merangkap baja, PCI itu jembatan merangkap baja, jembatan sudah, PCI merangkap pelengkung baja. Oke, saya masuk ke ini saja. Merangkap baja, jembatan pelengkung merangkap baja. Oke, mahasiswa sudah terlihat. Udah Pak. Oke, ya. Sekarang kita masuk lebih khusus lagi beberapa metode. Kalau yang tadi rangkap baja kan hanya dengan menggunakan perancah ya, sama dengan menggunakan ini cantilever. Sekarang kita lihat metode untuk jembatan rangkap baja. Jembatan rangkap baja itu ya
rangkanya terbuat dari baja. Lalu untuk struktur bawahnya ini macam-macam. Ini rangka baja di Kalimantan ini. Ini yang 100 meter, ini yang 60-an meter. Lalu ini ada struktur penahan. Jadi ada pelindung untuk melindungi struktur pilar. Pilarnya itu yang bagian air ini ada tiang pancang dari bawah. Yang digunakan biasanya baja, karena yang mudah dipancangkan. Kalau beton itu kalau eh, posisinya kurang tepat itu akan sulit, tapi kalau baja lebih gampang. Lalu bagian bawah fondasi, jadi ini sungainya dalam 16 meter, lalu ini tiang baja, setelah itu baru pier head itu di atasnya air bikinnya. Setelah itu baru pilar, setelah itu pelket, setelah pelket pilar, setelah pilar baru pier head. Jadi seperti yang Anda buat desain kalau di PW banyak sekali yang desain pilarnya terbuat dari dinding, ya boleh-boleh saja pilar dari dinding, tapi untuk jembatan di sungai itu tidak pakai dinding. Waktu saya berikan contoh di pradesain, saya memberikan contoh itu yang di bawah ini. Jadi tiangnya itu dibaja ini, lalu langsung berhead. Ini yang saya berikan contoh di PW. Itu untuk jembatan yang akan saya buat di tahun ini untuk di Palembang. Jadi seperti saya ini sedang merencanakan, sedang mendesain ini jembatannya, sedang saya desain sampai April, lalu bulan Mei akan kita tenderkan, lalu kita laksanakan dan harus selesai di bulan Desember. Jadi seperti di PW Anda, PW itu gunakan, artinya contohlah jembatan yang ada. Kenapa sih kok ini harus pakai pilar, tidak pakai dinding? Kalau dinding itu resikonya banyak. Dinding itu ketekanan anginnya juga gede, tapi kalau dengan menggunakan portal kan tekanan anginnya lebih kecil daripada dinding. Oke. Ini contoh jembatan yang ini tinggi. Kenapa dibuat tinggi? Karena untuk lalu lintas kapal, supaya kapalnya nggak nyangkut, jadi dibuat tinggi. Batas airnya ya sebatas di bawahnya pelket, ini air maksimum. Setelah itu baru pilar, baru spearhead. Spearhead itu yang setelah itu baru struktur atas. Oke, jadi untuk jembatan Anda yang untuk PW gunakan ini. Jadi jangan langsung air lalu dibendung airnya lalu bikin fondasi dalam air, itu lama kerjanya dan lebih mahal jatuhnya karena harus pakai seat pile, harus pakai pompa, alat masuknya sulit. Ya, lebih baik yang sederhana seperti ini. Jadi dalam desain itu kita harus mencari desain yang paling mudah dilaksanakan. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Anda pakai yang atas ini, fondasi sampai batas air maksimum. Kalau ini masih panjang, ya berarti gunakan pilar. Yang kedua ini air banjir maksimum sampai di bawahnya pierhead, karena tinggal sedikit maka gunakan langsung pierhead.
ini berarti tidak dipakai untuk lalu lintas mengangkut batu bara. Oke, jadi ada dua contoh. Gunakan desain Anda di PW ini yang seperti ini. Jadi jangan bikin sembarang. Saya tuh juga bingung itu ketika mahasiswa bikin, saya tanya ini mau apa? Dinding atau pilar? Punya dinding. Dinding dibuat dari bawah, ya. Tengah mati itu bikin sulit nanti. Oke, paham ya dengan PW. Jadi yang merasa salah untuk desain pilarnya ya harus dibetulkan. Jangan bertahan, jangan selalu menganggap bahwa yang Anda lakukan itu benar. Karena kan Anda itu belajar. Kalau belajar itu salah itu wajar, belum tahu. Kalau namanya belajar, belum pernah membuat, salah itu yang biasa. Jadi jangan menyatakan bahwa ini benar. Jadi karena sering saya tanya mahasiswa, betul kan? Betul. Ya, saya diem saja, saya pikir betulnya dari mana. Gitu. Terus akhirnya saya suruh buat tampak depannya gimana. Itu artinya saya hanya melatih supaya mahasiswa itu berpikir ya. Saya tidak langsung menyalahkan, tapi saya mengajak Anda semua itu untuk berpikir yang lebih benar yang mana. Jadi membuat desain itu kan bisa salah, bisa benar tapi tidak wajar, dan bisa benar. Nah yang kita cari yang benar dan wajar. Ya. Oke, jadi gunakan benar dan wajar. Kalau ada air sungai ya jangan membuat pilarnya dari bawah. Oke, paham semua dengan PW? Anda bisa melihat contohnya ini. Jadi masih hampir semua salah. Jadi perlu dibetulkan untuk pilarnya. Kalau salah nanti waktu ngitung pilar akan bermasalah. Masalah. Oke. Dalam pelaksanaan jembatan, yang pertama harus kita ketahui, apakah jalan menuju Di aku kemarin tuh baru yang dari Indonesia, kalau yang lain itu belum ada sih. apa yang ngomong? Sudah ngomongnya. Halo mahasiswa, apakah suara saya kedengaran? Mendengar tapi agak kecil, Pak. Oh agak kecil ya, tadi ada suara orang ngomong ya. Ntar saya besarkan kalau gitu. Saya besarkan. Nah ini gimana suaranya? Sudah cukup baik, Pak. Oke, ya. Jadi dalam pelaksanaan pembangunan jembatan, yang pertama harus Anda perhatikan operate-nya atau jalan pendekat menuju lokasi, ya, itu ada enggak? Nah, jalan pendekat itu kan jalan akses itu juga jalan pendekat. Jalan masuk lokasi juga jalan pendekat. Mau masuk jembatan juga ada jalan pendekat. Itu ada enggak? Lalu kalau enggak ada bagaimana? Atau ada, tapi tanahnya jelek. Tanahnya berlumpur. Lalu bagaimana penanganannya? Ya, usahakan pasang cerucuk. Cerucuk itu tiang panjang kecil ya, gunanya untuk memadatkan tanah. Jadi kita suntik dengan cerucuk. Lalu berapa cerucuknya? Tergantung lumpurnya seberapa. Kalau lumpurnya lumpur sekali ya harus padat cerucuknya. Kalau lumpurnya itu kenyal ya berarti jarang. Jadi ini perlu suatu penanganan yang di lapangan yang harus hati-hati, jangan sampai operate Anda nanti gagal.
Lalu bisa juga ditanggulangi dengan turap atau pakai bronjong ya untuk timbunannya. Lalu pergunakan material timbunan yang ringan. Apa itu? Ya pakai styrofoam. Kalau enggak menggunakan sistem counterweight. Jadi yang kita padatkan kiri kanannya supaya kalau tengah dibebani tidak terangkat. Atau gunakan gorong-gorong. Jadi tidak diisi tapi pasang gorong-gorong atau armco. Atau dikombinasikan mana yang memungkinkan untuk mendapatkan pendekatan itu yang bagus. Nah, setelah itu, kalau sudah oke, perhatikan dengan struktur rangka jembatannya, itu dek di atas atau dek di bawah. Dalam contoh ini, dek di bawah, jadi strukturnya di atas. Contoh yang bawahnya, ini ada dua, dek di atas dan dek di bawah. Berikutnya, setelah kita pahami strukturnya, karena kalau kita nggak tahu strukturnya, membuat metode itu menjadi salah. Yang kedua, kita harus tahu kelas jembatan. Walaupun ini dampaknya tidak terlalu penting, tetapi kita harus menyiapkan kalau kelas jembatan A, lebar ke samping kiri kanannya itu harus lebih luas daripada jembatan kelas B. Kenapa? Ya karena memang lebih luas, lantainya saja 7 meter, trotoarnya saja 1 meter. Yang paling penting ini, karena akses road itu juga harus sesuai dengan kelas jalan. Jangan sampai yang kita bangun jalan kelas A, ternyata akses roadnya kelas B. Itu kan jadi nggak pas. Plus kelas B itu 6 dan setengah-setengah. Jadi beda 2 meter. Ini adalah tampak melintang daripada jembatan. Ini adalah jembatan kelas B, setengah 6 setengah. Ini setengah 6 setengah. Lalu ini apa as ke as jalan menjadi 7,6. Oh, izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Kalau untuk jembatan rangka baja itu jarak minimal antar stringernya itu berapa ini, Pak? Berapa meter, Pak? Stringer itu sekarang yang umum adalah 1,5 sampai 2. Kenapa harus 1,5 2? Karena kalau lebih 2 itu lantainya yang jadi masalah. Nah, kalau kurang dari setengah terlalu rapat. Karena stringer itu nanti akan menentukan tebal lantai. Misalkan Anda buat 2,5 boleh, tapi lantainya harus tebal. Tebalnya harus 30 cm. Kalau lantainya tebal, jembatannya jadi mahal dan berat. Kalau hanya 1,2, misalkan Anda buat 1,2, lantainya seharusnya di bawah 20. Tapi karena dibatasi lantai jembatan nggak boleh kurang dari 30 dan betonnya nggak boleh kurang dari 35 MPa, maka tidak tercapai. Sehingga di desain itu selalu diarahkan antara 1,5 sampai 2. Bahkan ada yang berani membuat 2,2. Nggak apa-apa, kalau bentangnya juga 2. Karena kalau 22 itu dikurangi dengan lebarnya stringer nanti kan juga masuk. Misalkan bikin 2,1, nanti jatuhnya juga 2 bentangnya. Oke gitu ya, jadi jangan membuat yang lebih dari 2. Gitu. Mohon maaf, Pak. Suaranya bisa agak diperbesar sedikit, Pak. Soalnya masih agak kecil. Oh, masih kecil ya, saya perbesar lagi. Ini sudah besar? Halo, suaranya sudah besar? Halo, suara saya sudah besar? Halo, Lumayan, Pak. halo, halo, loh, kok hilang suaranya ya?
Udah lumayan, Pak. Oh sudah, oke. Ya, jadi gitu ya. Jadi untuk di PW, Anda perhatikan bahwa jarak antara girder atau jarak antara stringer, usahakan sama, posisi girder stringer itu sama. Gunanya untuk mempermudah hitungan di subnya. Kalau Anda buat beda, nanti Anda bingung sendiri di subnya. Ya. Jadi kalau stringernya jarak 1,7, gunakan 1,7 girdernya. Ya, gitu. Oke, oke, saya lanjutkan lagi. Yang elastomer itu yang di bawah ini elastomer, yang ini adalah stopper. Ya. Lalu di belakang ini ada stopper lateral, longitudinal memanjang. Kalau ini adalah stopper arah lateral ke kiri kanan. Jadi di jembatan rangka baja itu kita itu tidak hanya bahas tentang rangkanya, itu enggak. Banyak yang kita bahas. Ya lantainya, stringernya, rangkanya, elastomernya, stoppernya, lendutannya, sambungannya. Ini banyak sekali. Oke, kerjanya harus cepat. Oke. Perhatikan, ini ada defleksi. Ya, ini hanya sebagai gambaran. Jadi pertama dibentuk sebagai camber maksimum 1/300 L, melendut ke atasnya. Lalu defleksi akibat live load 1/800 L. Ini defleksi itu ini kalau kita melakukan uji pembebanan, ya, ini titik buhurnya 1, 2, 3, 4, 13, lalu ini adalah bebannya, beban ujinya. Ini ada alat yang tadi, nah, tadi sudah saya sampaikan alatnya. Berikutnya, kalau kita melaksanakan jembatan rangka baja, yang paling kita harus betul-betul perhatikan itu adalah baut. Karena sambungan rangka baja itu harus baut, tidak boleh las. Kenapa tidak boleh las? Karena jembatannya bergerak. Kalau bergerak, kalau kita las, lasnya copot. Apalagi kena beban yang besar, terus-menerus, maka strukturnya akan lelah atau fatik. Kayak fatik itulah yang mengakibatkan lasnya jebol. Sehingga pengelasan di sambungan baja rangka baja itu tidak boleh dilakukan untuk menghubungkan elemen lasnya. Penghubung elemen harus terus menggunakan baut. Kalau kita bicara tentang baut, maka kita bicara tentang momen torsi. Torsi itu apa? Buntir. Jadi gaya torsi adalah panjangnya alat sambung dikalikan gaya tekannya, itu torsinya. Torsi itu sudah diatur untuk baut M24. Ya, baut itu macam-macam ya, tapi biasanya yang ada sekarang itu ya baut 1 inci atau M24 dan baut M16. Ada lagi baut M12 yang untuk sambungan-sambungan tidak terlalu penting. Kalau baut M24 atau 1 inci atau 2,5 cm, kencang awalnya 640 Newton meter. Jadi di ini apa namanya, kunci momen itu tuh ada aturan. Jadi kalau M24 kunci awal 640, kunci akhirnya 950. Awal itu sebelum pengencangan akhir. Kalau 950 untuk pengencangan akhir. Jadi ketika kita mengencangkan awal, maka kalau M24 harus kita setel. Di ujung itu ada setelnya, tadi sudah saya tunjukkan ya. Jadi di ujung daripada kunci momen itu ada yang bisa kita putar, kita setel di 640 untuk pengencangan pertama. Pengencangan terakhir 950, kita setelnya. Setelah kita setel, kita tekan, dia bunyi dek, berarti selesai. Berbeda dengan baut M16.
Kencangan awal 200 Newton mili, kencangan akhirnya 250. Dan ini harus kita setel juga. Petunjuk pengencangan sambungan. Perhatikan, sambungan di rangka baja itu kenapa ini nggak lurus? Ya sebetulnya pelemahannya tidak besar. Kalau ini saya potong, ini berarti hanya 2 baut, ini 2 baut, 2 baut, 2 baut. Kalau potong vertikal ini ya. Kalau ini kita buat 2, ini 2 berarti 4 baut. Jadi kita buat zigzag seperti ini lebih bagus hasilnya untuk keamanan daripada penampang lubangnya. Nah, lubang untuk siapa? Ya lubang untuk profilnya dan lubang untuk plat sambungnya. Berapa sih tebal plat sambung? Harus tidak boleh lebih kecil daripada profilnya. Kalau profilnya 24, ya plat sambungnya harus 24. Yang lebih kecil. Karena plat sambung itu selain menerima tarikan oleh gaya, bisa dia mengalami buckling kalau kita tekan. Nah, supaya terhindar di buckling, tidak mengalami gagalan, ya platnya jangan lebih kecil. Perhatikan cara pengencangannya. Pengencangan baut itu tidak boleh sembarang. Ya. Pertama ini bawah 1. Ini artinya pengencangan pertama. Kedua itu nggak boleh ke 4, tapi langsung ke atas. 2. Setelah itu sampingnya baru ke bawah. Ini nggak boleh ke kanan, tapi harus ke kiri. Lalu ke atas. Ini nggak boleh ke kiri, tapi harus ke kanan. Memutar, artinya tahu ya, memutar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus gini. Terus memutar. Ini untuk yang pertama dulu. Misalkan buat 24, ya harus yang 640 MPa. Jadi kencengin baut itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, tergantung. Ini dalam contoh ini saya lakukan yang 2 kali. Oke. Berikutnya. Dongkrak. Dongkrak itu macam-macam ya. Ini dongkrak zaman dulu ini. Sekarang banyak dongkrak gepeng. Naiknya itu hanya 8 cm itu. Jadi dongkraknya gepeng, jadi gampang dimasukkan. Ini dongkrak yang zaman dulu, dongkrak tinggi. Ini adalah link set atau apa namanya, penghubung 2 struktur rangka. Ini rangka kiri dan kanan, kita hubungkan ini link setnya. Jadi ini elastom 1, elastom 2, ini kita sambung dulu, tujuannya apa sih? Jadi link setnya bentuk A dan atas, ini link set. Batang bungung atas dan batang penghubung vertikal bentuk A. Ini gunanya apabila kita memasang jembatan dengan metode cantilever, itu harus gunakan ini. Ya, yang kiri katakan sudah terpasang, yang kanan belum, gunakan penghubung ini supaya kanannya bisa di cantilever. Nah, perhatikan link setnya. Jadi ini link setnya ini. Ini rangkanya, rangka kiri, rangka kanan, terus ini link setnya. Komponen jembatan rangka baja. Ini bagian-bagiannya yang harus kita pahami. Ada batang atas, ada batang bawah, ada batang diagonal, ada crossbeam, ada stringer, ada lantai, ada sandaran. Nah, sandaran pada struktur rangka baja itu ditempel di rangkanya ya. Jadi bukan dibuat di trotoar, dibuat sandaran, trotoarnya bisa untuk lewat nanti. Itu kemarin ada yang membuat sandarannya itu di trotoar. Tidak, berbeda dengan jembatan girder. Kalau jembatan rangka, sandarannya itu dibuatkan di rangka. Berikutnya adalah ikatan atas. Yang tengah ini lateralnya, yang ini yang bracingnya. Berikutnya adalah lantai.
komponen jembatan rangka baja, plat lantainya ya harus gunakan bondek. Bondek itu apa? Plat. Tebalnya berapa? Minimal 4 cm. Jadi kalau di pasaran itu 4, 5, dan 6. Yang umum seperti itu. Tapi bisa khusus. Misalkan mau saya bondek tebal 10 ya, boleh-boleh saja. Tapi harus pesan. Kalau yang beredar di pasaran hanya 4, 5, 6. Nah, bondek itu gunanya untuk menghubungkan dua girder. Ini contoh ini ada girder. Ya. Coba perhatikan ini girder. Ya. Lalu ini lantainya, berarti harus ada platnya. Ini tulangan tumpuan tekan, ini tulangan lapangan. Seperti ini, lantainya harus ada konektornya. Ini platnya. Komponen jembatan rangka baja, ini plat lantainya. Ini tadi plat lantainya, bondeknya. Lalu bondek itu dibautkan. Dibautkan ke springernya. Pasang bondeknya. Ini bautnya. Ini baut-baut ke springernya ya, dihubungkan. Berikutnya adalah tumpuan daripada struktur rangka baja. Kalau kita detailkan seperti ini, jadi ini ada platnya, plat bawah, ada ancornya, lalu ini ada upper zoom-nya itu ada di atas, lalu ini elastomernya. Bentuknya seperti ini plat atas, ini plat bawahnya, ini elastomernya di tengah ini. Nah, elastomer itu nanti ada 4 baik. Yang pertama itu yang tidak diperuntukkan lahan horizontal, berarti harus dipasang stopper dan stopper dan ya stopper. Lalu yang kedua ada elastomer yang ada plat bajanya yang untuk mengikat seperti ini, untuk mengikat atas bawah. Lalu yang keempat, plat baja yang sudah ada penghalangnya, jadi tengah itu ada penghalang untuk bergerak. Saya sudah ngajari plat simpul itu di jembatan 1 dan sudah saya kopikan juga. Jadi tinggal dilihat, itu ada 4 macam elastomer yang fungsinya macam-macam dan gaya juga ada. Kalau gaya gempanya segini maka elastomernya gunakan ini, itu ada semua. Ini komponen jembatan rangka baja. Ini adalah steel ekspansi joint. Ekspansi joint adalah untuk menahan kalau terjadi pergerakan arah horizontal. Macam-macam bentuknya. Ya. Ekspansi joint itu macam-macam. Berikutnya adalah komponen jembatan yang terkait dengan drainasi. Drainasi di atas, jadi seperti ini girder, ini drainasinya di atas, kita satukan, kita buang lewat pilar. Jadi bisa saja dibuang seperti ini, biasanya langsung dicucurkan kalau di sungai. Kalau dibuat seperti ini berarti di jalan layang, atau jalan tol, atau jalan biasa tapi jalannya melayang di atas jalan gitu, maka drainasinya tidak boleh ngucur langsung, tapi drainasinya harus dijadikan satu lalu langsung dibuang ke saluran di bawahnya. Lalu di drainasi itu di atasnya harus diberikan saringan seperti ini, dan saringan itu harus bisa dibersihkan. Berikutnya adalah bagian-bagian atau komponen jembatan rangka baja, itu banyak sekali, tergantung daripada ganjilnya. Apabila kita membuat dimensinya terpaksa harus tidak sama, hanya daripada profilnya tidak sama, sehingga tidak bisa menggunakan satu plat sambung, maka
pengisi batang ini. Jadi ada plat pengisi batang yang tujuannya supaya ngepres. Ya. Ini banyak sekali plat-platnya. Dan ini ya menjadi rumit karena bisa salah pasang. Berikutnya adalah guru atau join. Ya. Kalau kita perhatikan ini bagian perletakannya seperti ini. Lalu ini bagian atasnya. Ini ukuran daripada baut M24 dan M16. Nah, ini yang membedakan nanti ada panjangnya, kalau diameternya mungkin L-nya itu macam-macam, 5, 100, 120. Semua baut itu harus ada ringnya. Ringnya 2. Ring 4, ini harus 2, dan ring 4 itu harus sampai gepeng. Atau mur itu diputar. Contoh daripada penggunaan komponen murba pada kelihatan saja. Apabila kita memasang baut, biasanya di lapangan itu akan sulit karena nggak bisa pas. Kalau nggak bisa pas, maka gunakan alat, jadi alat paci seperti ini, paku besar. Ya. Tancapkan dulu supaya posisinya pas, baru yang sampingnya dipasang baut. Setelah itu dilepas lagi. Jadi ini alat bantu untuk memasang baut. Komponen cadangan. Komponen cadangan itu harus selalu disiapkan ketika kita masang baut. Misalkan jumlah cadangan baut 6% dari kebutuhan total. Cadangan peletakan atau elastomer itu 10%. Lalu jumlah cadangan lembaran plat baja itu 2%. Ini perkiraan. Jadi tidak harus, tergantung daripada kalau Anda yakin mudah dan tidak akan hilang, ya pasin aja, nggak usah dicadangkan. Ini dicadangkan ini kalau kita memasang jembatan itu di hutan atau di luar daerah, yang kita akan kesulitan memberikan pengawasan. Sehingga semua cadangan-cadangan itu harus tertulis di dalam buku kontrak. Spesifikasi teknis itu harus tertulis berapa persen cadangannya. Jadi ketika kita beli itu sudah tahu cadangan sekian persen. Pengkodean. Jadi semua jembatan, elemen-elemen jembatan yang akan kita kirim ke lapangan harus dikasih tanda, kasih kode. Caranya yaitu pertama harus kita identifikasikan jenis elemennya, atas bawah tengah diagonal. Kemudian untuk memudahkan dalam produksi di fabrikasi, lalu memudahkan dalam perakitan dan menghindarkan dari salah pemasangan. Pengkodean komponen itu harus dengan huruf. Batang tepi atas tipe 2 untuk jembatan kelas A, atas tipe 2. Untuk jembatan kelas A, TC adalah kode bentang tepi atas atau top shot TC, dan 2 kode jenis komponennya 2. Ini adalah daftar ketika kita akan ngepak daripada komponen hasil dari pabrik. Di sini komponen diagonal, lalu ini berat komponennya, ini jumlah komponen tiap bentangnya. Seperti SDG 1, bentang 4024. Lalu MDG 1, bentang D55 adalah 12. Jadi ini sudah ada tabelnya, nanti yang bisa digunakan. Berikutnya adalah komponen jembatan.
Ini yang kita sebut sebagai top shot atau batang atas. Ini ada end portal, itu adalah pengaku lateralnya. Wind bracing itu adalah untuk ikatan angin, diagonal. Bottom top itu adalah batang bawah. Mata cross feeder itu adalah batang bintang, dan stinger itu adalah batang yang arah manjang. Berikutnya adalah penanganan komponen baja. Tahap penyimpanan komponen. Penyedia bahan, penyedia lahan untuk penyimpanan komponen. Ini tahap penyimpanan. Jadi lahannya atau tempatnya harus tersedia. Kita siapkan, lalu kita siapkan kayu-kayu untuk ganjal, lalu kita atur penumpukan sesuai dengan gambar. Artinya gini, ketika kita harus melakukan penumpukan terhadap elemen dari pabrik, kita harus perhatikan. Kita harus urutkan yang paling atas adalah yang pertama dipasang. Setelah itu di bawahnya kedua, dan dibalik, urutkannya dibalik. Jangan salah, kalau salah nanti salah ngambil. Penanganan komponen baja, cara nyusun komponen di lapangan ini ya. Jadi harus begini. Ini plat kayunya, lalu elemennya, arah ini dan ini elemen arah sini dan ini elemen arah sini, disilang-silang itu. Penyusunan komponen yang arah memanjang. Arah memanjang pada 1, 2, dan 3. Ini harus ada pengganjalnya. Jadi nggak boleh ditumpuk ya. Nyusun komponen, kalau misalkan satu besi siku, ya kita ganjil dulu. Setelah kita ganjil kayu, kita pasang kayu, lalu besi kita pasang kayu, lalu besi kita, dan seterusnya. Metode pemasangan perakitan jembatan rangka baja. Metode pemasangan pertama menggunakan metode perancah. Tadi juga sudah saya jelaskan. Yang kedua metode cantilever. Metode perancah itu ya biasanya dilengkapi dengan crane. Jadi crane itu penting sekali karena untuk membantu mengangkat girder, bisa untuk metode perancah dan metode cantilever. Metode perancah itu dengan memasang perancah. Perancah itu bisa batang tunggal, bisa batangnya 4. Itu dibentuk, baru dipasang rangkanya. Metode pemasangan perakitan jembatan rangka baja dengan tipe perancah persegi, terdiri dari rangka perancah dengan ukuran 1, 1, 10. Jadi 1 meter, 1 meter, akan 10. Lalu perancah pipa terbuat dari pipa, di mana ujung-ujungnya punya sepatu penahan. Lalu perancah H, perancah menggunakan kolom yang terbuat dari profil. Metode pemasangan jembatan rangka baja dengan menggunakan ini combined air steel, jadi kita kombinasikan. Jadi ini si siku yang kita crop menjadi untuk perancah, lalu profil A dan ini profil I. Ini struktur dari perancah rangka baja yang kita bentuk. Sudah di lapangan harus didiamkan. Jadi setelah kepasang harus diikat ke kiri ke kanan ke tanah supaya nggak terguling. Ini yang 2D, ini yang 2D, ini yang 1D. 1D maka arah pipihnya harus dikasih kawat, dikasih kabel supaya tidak terguling. Kalau yang berbentuk 3D nggak usah, cukup dengan strukturnya saja. Ini pemasangannya, rangkanya dengan menggunakan baja. Ini elemennya, lalu ini strukturnya, lalu menupang di atas jalan, lalu kita berikan berat.
Hal yang perlu diperhatikan dalam metode perancah. Metode perancah digunakan dengan mempertimbangkan tanah dasar sebagai tumpuan dan kondisi tanahnya bagaimana. Apakah tanahnya lembek atau keras. Kalau keras bagus, kalau lembek bahaya. Karena perancah itu nggak boleh turun ketika beban ada. Perancah tidak boleh tergeser, terguling. Titik posisi perancah ditentukan dengan cermat pada awal perakitan jembatan. Jarak antar perancah disesuaikan dengan berat segmen jembatan yang akan dirakit. Jadi perancahnya harus diperhitungkan kuat menahan berapa ton, terus turun atau enggak. Perancah tidak ditempatkan pada posisi kena aliran banjir. Meter pemasangan perakitan jembatan rangka baja, hal yang perlu diperhatikan dalam perancah adalah metode perancah digunakan untuk pertimbangan tanah dasar sebagai tumpuan dan kondisi tanah. Titik posisi perancah ditentukan dengan cermat pada awal perakitan. Jarak antar perancah disesuaikan dengan berat yang tadi sudah ya. Perancah tidak cepat terus kena aliran air. Metode dengan ganti lebar. Metode ini digunakan untuk pertimbangan tidak dimungkinkan penggunaan metode perancah. Jadi menggunakan metode ganti lebar. Jadi misalkan sungainya terlalu dalam atau sungainya lumpur atau sungainya banjir, ya nggak mungkin pakai perancah. Maka solusinya pakai metode ganti lebar. Persiapan daerah perakitan dan pendukung, daerah perakitan, lalu penumpang tumpuan sementara dan penumpang tumpang pemberat. Nah, cantilever ini biasanya adalah metode launcher. Jadi gunakan jembatan pemberat, jembatan pembantu di belakang, lalu kaitkan jembatan yang sekitarnya dengan menggunakan metode cantilever kita pasang. Dalam metode perancah ini, bentang pemberat dan penghubungnya harus siap. Bentang pemberat dihubungkan dengan jembatan permanen. Jadi jembatannya ada dua, yaitu jembatan pemberat dan jembatan yang permanen. Besarnya beban tergantung bentang yang akan dipasang. Peralatan pemasangan. Bentang rangka pemberat sama seperti bentang jembatan yang dipasang. Lalu perangkat penghubung, inset, harus selalu ada yang tadi saya sebutkan tadi. Lalu dongkraknya, satu set alat kerja, pekerjaan rangka penumpang atau berkait sebagai penumpang sementara, diletakkan ini ya. Lalu beban pemberat dan bentang pemberat, peralatan untuk mengangkut dan pengangkatan, dan plat dan ganjal untuk dongkrak lainnya. Yang perhatikan, ini jembatan yang belum digalvanis masih dicoba untuk dipasang. Kalau sudah oke, baru nanti digalvanis. Pak, maaf. Iya. Iya, halo. Ini Pak, untuk Medcon sampai 10.40 Pak. Oh, gitu. Selanjutnya ada 40 beton prategang. Oh, gitu. Iya, ya. Iya Pak. Oh iya, saya lupa belum kirim itu ya, beton prategang. Nggak ada yang kirim. Nanti saya kirim beton prategangnya. Oke, kalau Iya, gitu gini. Ini tekan minggu ke-6 ya. Sekarang minggu ke-6, bulan 10. Minggu 5, Pak. ke-5 ya. 5, 6, 7 ya, betul. 5 itu ke-10, terus 17 itu kita masih ada jembatan Pelengkung, ada jembatan kabel stay. Lalu berarti selesai tanggal 24-nya Anda presentasi. Karena setelah itu ujian, setelah lebaran itu ada ujian. Ya, Anda siapkan gitu. Oke, ini sementara sampai ini dulu karena ini tinggal sedikit sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Kita sampai metode ini, metode pemasangan perakitan. Oke, mau saya foto dulu. Oke, silakan tampilkan wajahnya, mau saya foto. Ini silakan. Ya, ya silakan. Ya. Tadi saya hadir di jam 8.
Oke, nanti saya ininya lagi. Siapa namanya? Eni, Pak. Eni. Oke, namanya Eni. Saya tulis Iya. lagi. Namanya Eni. Eni. Oke, nanti saya kliknya. Oke, silakan tampilkan wajahnya. Mau saya foto dulu. Oh iya, ini udah jam 10.40. Agung Yuda dan Rahmasaka ya. Kan betul, Rahmasala ya. Izin Pak Agung udah hadir Pak. Iya, maksudnya ini kan kosong di ini kan, di Oh iya Pak, di spiritnya ya Pak ya. ya. Silakan resen. Pak, mohon maaf, Abdullah nggak bisa absen di Spirit, Pak. Oh, Abdullah. Ya, Abdullah Farhan, Pak. Abdullah. Oke. Jadi tadi Eni sama Abdullah yang belum. Iya, Pak. Oke. Nanti saya tambahkan. Oke, ini Ferdian, ada Ferdian, silakan ambil resen Ferdian. Ada Ferdian Jati. Ferdian. Fahri Wahid. Nawang Wulan. Wisnu Pamungkas. Ayo cepat, oh, lama soalnya anak-anak. Fahri Wahid, ada nggak? Fahri Wahid. Rahma Salsa. Terus Wisnu Pamungkas. Ini belum resen. Silakan Ya. ada resen. Nah, oke, silakan resen awang. Nah, sudah, oke. Ntar saya foto dulu. Saya foto. Saya dulu. Oke, saya simpan dulu. Metode konstruksi PKPC 1 akhir kuliah. Ini 3PC1 ya, metode konstruksi ya. Oke. Iya Pak, betul. Akhir tanggal 10 bulan 3 2005. Akhir tanggal 10 bulan 3 Maret. Oke, saya simpan dulu. Terus ini saya foto yang kedua. Oke, saya foto yang kedua. Ini. Oke, Nawang Wulan silakan. Nawang Wulan ada enggak ini mahasiswanya? Ya, ada Nawang Wulan. Nah, ini anak-anak tulis. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah saya simpan. Nanti yang kedua ini akan saya tambahkan. Oke, saya tutup dulu pertemuan kita di siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.